Ghish, kita suka nipu. Nipu daripada liahadi minal muslimin, menipu salah satu daripada orang-orang muslim. Nggak boleh, bohong itu. Nggak boleh nipu. Itu bukan sifat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan berdusta sama orang, dilarang. Nipu, ini lebih jahat lagi. Kalau nipu itu mengambil manfaat dengan berbohong kepada orang lain. Ini nipu. Ini sekarang banyak musimnya para penipu. Ada kadang-kadang dia berpakaian seperti pakaian Islam, kadang-kadang bersorban dengan cara apapun, padahal dia bukan orang alim, padahal dia bukan backgroundnya santri atau apa, enggak, cuman dia pinter ngomong aja. Umat Muhammad muslimin ditipu untuk mendapatkan satu kemuliaan atau harta dunia. Ada seperti itu banyak, hati-hati. Memang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW lihat perkataan, jangan lihat orangnya, ya. Tapi harus diketahui juga, innal ilma dinun fanzur ila man ta'khud dinakum. Ilmu itu agama. Kamu ngambil agama dari siapa? Lihat track recordnya orang ini kemana. Dia nggak ngerti apa-apa, kita ambil. Akhirnya dia berfatwa salah, kita ikuti. Akhirnya dia memberikan hukum yang salah, kita iyakan. Ya akhirnya dhalun mudil, yang satu menyesatkan, yang lain tersesatkan. Hati-hati. Ada lagi golongan orang kadang-kadang berpakaian gamis, pakai sorban, dia ngaku Habib. Ngaku Habib. Untuk apa tujuannya ngaku Habib? Ya nipu orang lah. Apalagi daerah kita di Kalimantan Selatan ini, habaib itu dianggap oleh masyarakat awam sebagai orang terpandang, terhormat. Sehingga dengan cara seperti itu, dengan cara orang mengaku Habib, maka dia dapat kehormatan, dapat kemuliaan. Kemudian bisa jadi dia untuk menipu. Kadang-kadang dari kalangan Habib itu sendiri juga tertipu. Ngelamar anaknya Syarifah, kemudian dinikahi, ternyata dia bukan Habib. Ini orang dosa. Orang yang ngaku Habib itu dosa. Jangan ngaku Habib. Kamu mengaku salah satu orang, salah satu anaknya orang yang bukan bapakmu, itu haram. Itu dilarang oleh syariat. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, annahu ghairu abi, fal jannah alaihi haram." Dalam hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, menyandarkan dirinya selain kepada ayahnya sendiri, sedangkan dia tahu bahwasanya orang yang dia sandarkan, saya bin Fulan itu dia tahu orang yang ngomong tadi itu bukan bapaknya. Dia tahu bahwasanya dia bukan bapaknya, maka kata Nabi Muhammad apa? Fal jannah alaihi haram. Surga baginya haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa maksudnya Nabi berkata seperti ini? Sedangkan orang Arab itu sangat bangga sama ayahnya. Orang Arab itu selalu menamakan dirinya dengan ayahnya. Umar bin siapa? Bin Khattab. Utsman bin, selalu disandingkan dengan namanya. Mereka bangga. Di zaman dulu mungkin bisa dikatakan nggak ada orang yang ngaku-ngaku seperti ini. Tapi kenapa Nabi berkata seperti ini? Maka kalau Nabi berkata demikian, suatu hari akan ada orang yang akan mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Ya, ternyata di zaman sekarang banyak orang ngaku Habib, banyak orang ngaku Sayyid. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, la targhabu an abaikum faman raghiba an abi fahuwa kufrun. Muttafaqun alaih. Kata Nabi apa? Janganlah kamu berpaling, lari daripada ayah kamu. Artinya tidak mengakui ayahnya. Lo kok bisa? Kamu anaknya, kamu dinafkahi oleh ayahmu. Kok kamu lari dari ayahmu, nggak bangga dengan ayahnya sendiri? Kok bisa?
Karena siapa orang yang lari berpaling daripada ayahnya, maka dia tergolong orang kufur, kata Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman syadid, ancaman yang besar, bukan main-main. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawali fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in la yaqbalullah minhu yaumal qiyamah." Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih semuanya. Siapa orang yang ngaku-ngaku kepada orang yang bukan ayahnya, saya ini Habib, berarti dia gobila, masuk golongan, padahal dia orang Ajam, bukan orang Arab, bukan golongan Habib. Kan Habib itu artinya kekasih. Tapi kalau di Indonesia Habib terkenal siapa? Gampangannya begitu dah. Apalagi menisbahkan kepada satu gobila. Saya Habib Fulan bin Fulan As-Segaf, namanya betul, bapaknya betul, tapi dia menggolongkan dengan gobilah yang segaf, berarti dia mengaku gobilah seperti ini. Orang seperti ini berarti mengaku datuk buyutnya itu bahwasanya golongan Habib, sedangkan dia Ajami, dia bukan orang Sayyid. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengaku-ngaku seperti itu atau menghayal, dia berharap atau berangan-angan demikian, kata beliau, fa'alaihi laknatullah, maka dia dapat laknat Allah, wal malaika, dan malaikat, wan nas, dan seluruh manusia, semuanya melaknat dia. La yaqbalullah minhu yaumal qiyamah, Allah tidak akan menerima dia di hari kiamat. Maka hati-hati, ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW, syadid, ini berat. Hati-hati. Kita bagaimana? Kita menanggapi hal demikian, maka alangkah lebih afdalnya, lebih bijaknya kita menunggu keputusan daripada organisasi yang menaungi seluruh habaib di Indonesia. Organisasi yang mulai tahun zaman dulu, bahkan sebelum merdekanya Indonesia, atau bahkan tahun 30-an tahun sebelumnya mungkin sudah ada yang namanya Ar-Rabithah Alawiyah atau Maktab Ad-Daimi yang menaungi ini. Maka kita cari informasi dari mereka. Ini akan menjadi bumerang bagi orang yang tidak mengakui ayahnya. Misalnya ada fulan namanya Man Binjo, misalnya Man Binjo, kemudian karena dia hidup di kalangan santri, kalangan habaib, malu dia nggak ngaku Habib, tapi namanya mulai ganti Abdurrahman. Kemudian bini siapa? Cari orang lain yang dipandang orang tersebut mulia atau terpandang di daerah jauh. Ya tujuannya untuk nipu, supaya dipakai, supaya dianggap, supaya diterima oleh masyarakat. Oh, bapak saya itu namanya Abdullah, ganti seperti itu, padahal bukan bapaknya. Abdullah itu orang terpandang di sana. Nggak pakai gobilah Habib, katakan ngaku anaknya orang, pokoknya deh ngaku anaknya orang biasa, jangan ngaku Habib lagi. Kalau sudah ngaku Habib, kamu berarti kamu sudah tujuannya nipu gitu aja, cari kemuliaan atau cari sanjungan atau apapun ceritanya, maka tergolong kata Al-Habibullah Haddad al-ghish li ahadin minal muslimin, menipu golongan atau sebagian atau salah satu bagian daripada orang muslimin. Maka ini tergolong penyakit hati yang akan merusak hati kalian. Makanya orang kalau sudah mengaku-ngaku seperti itu, apalagi mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, mengaku anak cucu Nabi Muhammad, mengaku ahlul bait, maka dia satu sudah benci ahlul bait. Kalau sudah benci ahlul bait, maka dia tidak akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya semua nggak akan diterima oleh Allah. Kalaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah, bahkan dia mati terpotong-potong sekalipun, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Udah, banggalah kepada apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mulia kok, mulia. Kita jadi orang Banjar bangga dengan menjadi orang suku Banjar, mulia kok, dan itu bagian daripada iman. Ada orang Jawa, kita merasa bangga dengan menjadi anak keturunan orang Jawa, mulia kok. Kita orang Indonesia,
bangga dengan Indonesia, itu adalah bagian daripada keimanan kita. Jadi nggak usah. Maka fikirkan kehidupan setelah kematian. Bagaimana kelak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah nggak akan nerima orang sedemikian. Lo mau dikemanakan? Kalau kita cuma memikirkan urusan dunia yang sebentar lagi binasa, atau kitanya yang binasa duluan, atau dunia yang binasa, salah satunya, mau dunia hancur duluan, kamu pindah ke planet mana, atau kamu yang binasa duluan, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Apa cari kemuliaan di hadapan makhluk? Cari kemuliaan di hadapan Allah, gak ada gunanya cari kemuliaan di hadapan makhluk. Seluruh makhluk di dunia ini benci sama kamu, tapi kalau Allah mencintai kamu, maka nggak ada apa-apanya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita identik atau mengarah atau berkeinginan menipu salah satu muslimin atau umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun. Nipu, sekedar menipu dunianya, apalagi menipu dengan cara mengaku dirinya orang mulia, mengaku lebih-lebih dia sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilarang. Nah, ingat dengan hadis Nabi yang telah kita sampaikan, 3 hadis tadi itu, bagaimana ancaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minadz-dzanni su' bi ahadi minhum, atau berburuk sangka kepada salah satu daripada umat muslimin. Maka jadilah kamu orang-orang yang suka menasehati kepada mereka, rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Jangan menipu, jangan rahmat. Banyak kok orang-orang biasa karena dia rahmat kepada umat Muhammad jadi waliullah. Banyak kok dari orang yang memang dia itu orang pribumi Indonesia, dia menjadi orang biasa bukan dari golongan keturunan habaib, mereka menjadi mulia karena sebab mereka itu rahmat kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Seperti contohnya ada di Jawa Timur itu namanya Kiai Haji Muhammad Hasan. Kiai Muhammad Hasan Gatot Sepuh. Bagaimana beliau itu berkhidmah kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang bersahaja, bahkan rumahnya itu sederhana. Tapi sama tamu umat Muhammad, Masya Allah, tamu siapapun dia sodako tiap hari ke pasar, sehingga beliau diangkat jadi waliullah. Bahkan kewaliannya terkenal di tanah Arab, yang tanah Arab tersebut belum pernah diinjak sama beliau. Jadi salah satu orang Hadramut ketika anaknya mau pergi ke Indonesia, ayahnya nih ngomong, kalau kamu ke sana berkunjung ya ke daerah Genggung, ada di situ ada orang soleh namanya Muhammad Hasan. Kapan ketemunya? Jadi kalau sekarang hubungan WhatsApp ada, bisa video conference, nggak ada HP. Di zaman dulu nggak ada. Tapi kok bisa tahu? Itulah kehidupan waliullah, aulia Allah. Siapa? Orang biasa, orang yang bersahaja, orang yang ijtihadnya mulai awal itu luar biasa. Ketika dalam bidayahnya beliau mondok di Kiai Haji Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan, ketika beliau mondok, dalam satu kisahnya kita pernah mendengar kisah dari guru-guru kita, bagaimana beliau itu kalau masak nasi itu dicampur dengan pasir. Kalau masak nasi dulu kan mondok itu kan masak sendiri. Nah kayak sekarang kayak ente ini enak, terlalu enak, manja, males lagi. Nah, dulu itu mau masak, beliau itu kalau masak dulu itu nasi campur sama pasir. Kemudian kalau udah mateng diambil di piring, kemudian beliau pisahkan dulu, pasir sama nasi itu dipisahkan dulu, udah bersih dimakan. Sehingga apa? Belum habis sudah kenyang duluan. Jadi makannya sedikit. Masya Allah, jadi orang mulia. Jadi orang mulia itu nggak harus ngaku jadi anak keturunan orang mulia, nggak harus ngaku menjadi habib, nggak harus mengaku menjadi dzurriyyah Nabi. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kalau kamu khidmah kepada umat Muhammad, kamu dengan sendirinya akan mulia. Dan banyak ulama-ulama di Kalimantan Selatan ini yang besar-besar, mereka yang sudah masyhur karena sebab mereka khidmah kepada umat Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi aulia, mereka menjadi orang saleh dan terkenal dimanapun. Berkahnya apa? Jujur mereka, ijtihad mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan bagaimana mereka khidmah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, akidah yang lurus, mencintai umat muslimin sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Tidak sempurna iman kalian kecuali kalian mencintai orang lain seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Loh, ini kok mau nipu? Nggak boleh. Kita itu disuruh oleh Rasulullah SAW mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Ya apa? Sayangnya kita kepada diri kita ini ya apa? Mau kita luka? Mau kita ditipu? Nggak mau. Maka jangan lukai orang, jangan nipu orang. Sama seperti itu. Itu yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan kita benci kepada orang seperti kita tidak ingin dibenci oleh orang. Itu perumpamaan. Itu bagian daripada iman. Kalau kalian masih menginginkan keuntungan dari orang lain dengan cara merugikan orang lain, maka kalian orang yang tak sempurna imannya. Paham Tom? Mudah-mudahan kita jadikan Allah hamba yang jujur, hamba yang lurus, istiqamah, dan senantiasa berkhidmah kepada umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin.